Pak Sumarlin nih, ada dua. Silakan Pak Sumarlin dibuka mic-nya. Ya, terima kasih banyak teman-teman ya. Saya sedikit menganggap ya karena kebetulan nama saya disebut. Terus, kaitannya tadi, mohon jangan dipotong dulu kalau saya berbicara supaya nggak lompat-lompat kita punya topik. Teman-teman membuat banyak statement, jadi saya kadang, bukan lagi kadang ya, sangat-sangat kesulitan mengingat. Oke, Pak Sumarlin langsung aja Pak Sumarlin 2 menit. Kalau bagus 2 menit, kalau lebih bagus lagi lebih ditambah menit. Silakan Pak Sumarlin. Baik-baik ya. Statement tadi contoh Pak Kris statement menyatakan bahwa mereka itu kalau belajar tidak boleh bertanya, tidak benar ya. Saya pernah belajar, saya bertanya gitu. Kecuali kalau Pak Kris pernah mondok dan mengalami hal itu lain cerita. Gitu. Terus selanjutnya kaitannya tentang Syekh Imran Hussein tadi ya. Memang kalau saya pribadi saya menyatakan di dalam Al-Qur'an betul dikatakan subdihalahum ya, dibuat samar, dibuat seolah-olah itu terjadi, dibuat itu supaya dibuat ya berarti ditipu dong Pak. Berarti Allah yang menipu dong. Itu nanti lah ditanggapi dulu Ustaz. Ya, maksud saya kalau itu disebutkan berarti ada Allah ada orang penipu. Baik, saya akan sampai ke situ. Ini poin yang ini cukup perlu ditanggapi ya. Ada beberapa pegangan yang dipegang orang-orang, ada yang menyatakan itu teknisnya ya, ada yang dikatakan diganti orangnya, ada yang dikatakan Yesus yang disalib tapi dia diselamatkan seolah mati tapi tidak mati, ada yang mengatakan dia mati tapi kemudian dikembalikan ruhnya seperti yang dipegang Syekh Imran Hussein tadi. Itu beberapa macam. Kalau saya katakan saya tidak memegang salah satu pun. Kenapa? Karena I simply don't know. Saya tidak hadir di saat kejadian dan saya tidak punya satupun orang yang punya sanad sampai di kejadian itu gitu. Saya nggak hadir saat kejadian. Kau percaya gitu? Nggak ada saksi. Gimana? Nah, memang Muhammad hadir saat enggak. Memang Nabi Bapak hadir Pak jadi saksi mata waktu itu. Nanti satu persatu ya. Baik. Memangnya Nabi Muhammad hadir padahal dia juga sudah jauh jaraknya ya. Yang kita percaya, saya pribadi yakini bahwa kita mengetahui sesuatu itu ada dua jalannya, secara sains salah satu atau secara wahyu. Seperti itu. Itu dua hal sama seperti Musa berbicara tentang kejadian Adam. Musa nggak hadir di waktu itu, tapi dia menerima sebagai wahyu gitu. Itu enggak, tapi begini bro, tapi sebentar saya harus potong karena nanti terlalu banyak. Jadi Musa itu bertemu langsung dengan Yahweh Elohim bro. Jadi jangan disamakan ya. Artinya kita meyakini bahwa dia meyakini bahwa Musa mendapatkan wahyu diceritakan oleh Allah oleh Yahweh gitu kan. Itu poin yang ingin saya buat, bahwa itu kita dua cara, dengan secara sains atau secara wahyu. Seperti itu, tinggal kita menjalani salah satu dari dua itu. Simpel itu sebenarnya. Pak Sumarlin, bisa Tuhan itu dengan sejarah, Pak? Tidak bisa. Loh, sekarang yang sebentar, Pak. Sejarah itu. Sebentar, Wahyu, sebentar. Surat 4 ayat 157, itu diturunkan berkaitan dengan orang-orang Israel pada zaman Musa yang membunuh nabi-nabi dan kafir terhadap Isa. Nah ini kan udah nggak selesai dengan sejarah. Kalau Bapak mengatakan Isa itu adalah Yesus Kristus, mengapa Isa dibunuh pada zaman Musa? Sedangkan zaman Musa aja Isanya belum lahir, Yesus Kristusnya. Dan yang membunuh dan yang memerintahkan membunuh adalah Raja Daud. Justru yang saya tidak ada meyakini hal seperti itu. Di dalam keislaman saya belajar sana sini. Ini ada di dalam Quran kok. Iya. Jadi begini bro. Tunjukin Quran saya. Ya, jadi gini Bro Sumarlin. Sebentar, Bro Sumarlin. Kan Bro Sumarlin sekarang mengakui. Begini bro. Kan mengakui bahwa bro tidak percaya itu. Ya, bro kan tidak percaya dengan itu karena bro tidak mengikuti sana sampai ke situ kejadian itu. Juga tidak ada di situ. Lalu kenapa bro percaya kepada sesuatu yang bro sendiri mengakui tidak mempercayainya? Terus bro membela habis-habisan gitu loh. Gini aja lah, jujur saja gitu loh bro. Karena orang akan menghargai kejujuran daripada buat narasi, bohong. Coba diulang pertanyaannya dengan jelas. Coba diulang pertanyaannya dengan jelas. Percaya buta. Saya nggak percaya buta ya. Tapi kalau teman-teman menganggap saya minta penjelasan Pak Sumarlin aja. Kita bisa mengetahui sejarah masa lalu itu dengan Pak Sumarlin. Ya, tenang. Saya minta penjelasan Bapak. Lihat Anissa ayat 153. Ini bicara tentang Musa yang diberikan kitab terus kemudian dia durhaka kesambar petir. Bapak lihat di layar saya ini. Surah 4 ayat 153 ya. Ini bicara ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Ini enggak betul ya. Tidak ada namanya kitab itu turun dari langit. Tetapi mereka meminta kepada Musa, bahkan mereka telah meminta kepada Musa lebih besar. Ini tentang Musa, Pak. Ini bicara Musa. Terus apa? Mereka disambar petir. Siapa yang disambar petir? Adalah orang-orang Israel pada zaman Musa yang menyembah anak sapi. Ya, mereka membuat patung anak sapi, ini namanya Dewi Hathor. Ya, nanti saya akan lihatkan bukti arkeologi dan sejarahnya yang apa anak sapi yang disembah ini kenapa muncul. Dan ini yang membuat bukan orang Samaria seperti di dalam Quran Bapak itu salah sejarah ya, yang membuat itu adalah Harun. Ya. Nah, terus ini apa? Lalu kami maafkan mereka dari yang demikian dan telah kami berikan Musa keterangan yang nyata.
Nah, sekarang ini. Dan kami telah mengangkat apa? Bukit Tursina. Siapa yang mengangkat ini pada zaman Musa, Pak? Ya, kami perintahkan mereka masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud. Ya, ini masih bicara, ini Allahmu masih bicara. Sebentar, jangan dipotong dulu. Allahmu masih bicara dengan orang Israel zaman Musa. Dan janganlah kamu melanggar peraturan tentang sabat. Ini bicara tentang Musa. Ya, terus dikatakan begini, ini Bapak penting nih, mulai dari ayat 155. Maka dalam kurung kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan. Disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, mereka melanggar hukum Taurat Musa, karena kekafiran mereka terhadap keterangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi. Ini nabi-nabi dibunuh. Jadi ini masih bicara tentang orang Israel pada zaman Musa yang membunuh nabi-nabi, dan hati mereka mengatakan hati kami tertutup. Tertutup apa? Karena mereka melakukan kekafiran. Kekafiran terhadap apa? Ayat 156-nya menjawab. Orang Israel pada zaman Musa itu hatinya tertutup kepada Isa. Dan bahwa mereka menuduh Maryam dengan kedustaan besar, yaitu berzina. Jadi Maryam ini adalah saudara perempuan Musa dan saudara perempuan Harun. Oh, di sini saya ya. Pak, sebentar. Pak Khalid, saya baca ini ketawa loh, Pak. Bentar, saya baca ini siapa yang ngarang? Gini, enggak, saya tanya, ini yang ngarang cerita kayak begini, bahwa orang-orang Israel pada zaman Musa ini kafir terhadap Isa dan menuduh Maryam dengan kedustaan besar. Dalam benaknya Nabi Bapak, ya, Isa ini adalah keponakannya Musa dan Harun. Dan karena ucapan mereka, siapa mereka ini, Pak? Mereka adalah orang-orang Israel zaman Musa tadi loh, Pak. Yang kafir kemudian ditambah petir nih sama Allahmu, ini berkaitan, ya. Dan mereka membunuhnya. Makanya di sini, sebentar. Makanya di sini mereka tidak mengenal orang Romawi, ya. Di sini tidak ada tulisan orang Romawi. Kenapa? Karena di dalam benaknya Nabi Bapak, Isa itu dibunuh pada zamannya Musa. Ngerti ya, Pak? Jadi saya ketawa ngekek, Pak, baca Quran. Kira-kira Quran itu yang ngarang siapa sih, Pak? Enggak. Saya tanya sama Pak. Kira-kira ada yang ngarang Quran seperti itu tuh siapa pengarangnya gitu loh, Pak? Saya heran, kok ada yang ngarang cerita bahwa Isa itu bisa disalib pada zaman Musa. Itu siapa tuh yang ngarang Quran itu? Secara pemahamannya Bu Sofyatul yang perlu kita periksa. Teman-teman, itu yang harus kita periksa, otaknya saya yang EQ 147, apa otaknya pengarang Quran yang mengatakan bahwa orang-orang Israel pada zaman Musa kafir terhadap Isa Al-Masih. Jelas ya tadi ya? Pak Sumarlin yang salah bukan Bu Sofi, tapi ayat yang menyatakan demikian. Ibu Sofi baca itu. Baca. 155, ayat 155. Allahmu berkata kepada orang Israel zaman Musa ini loh. Mulai 154 kamu baca. Allahmu berkata kami mengangkat bukit Tursina. Ini terjadi kapan nih mengangkat bukit Tursina? Ini zaman Musa kan? Ya, kalau kita baca konteks ayat 153. Dan Allahmu itu memerintahkan orang Israel itu masuk melalui pintu gerbang itu sambil bersujud dan jangan melanggar peraturan hari Sabat. Ayat 155-nya bilang Allahmu sendiri yang ngomong nih. Orang-orang Israel zaman Musa itu kafir terhadap keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan. Kafirnya terhadap siapa? Ayat 155 ngomong, mereka itu kafir terhadap Isa. Mereka mengingkari Nabi Musa yang membawa kitab Injil pada waktu Isa masih nenen. Jadi orang-orang Israel tidak percaya bahwa Isa ini dikasih kitab waktu masih nenen. Ya, surah 19 ayat 30. Dan mereka menuduh Maryam. Jadi orang Israel zaman Musa itu menuduh Maryam dengan zina. Dan karena ucapan mereka, siapa mereka? Yaitu orang Israel zaman Musa. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Makanya di sini tidak ada orang Romawi. Ngerti? Sudah. Makanya Pak Sumarlin, EQ-mu itu dinaikkan dulu. Ngerti ya? Jangan beriman kitab global ya. Ini justru menjadi satu pemahaman Bu Sofyatul ini justru menjadi satu kontradiksi. Bukan pemahaman. Kamu baca apa tadi? Teman-teman, itu tafsir apa bacaan teman-teman? Teman-teman, itu tadi tafsir apa bacaan? Jadi penjelasan Bu Sof ini udah jelas. Jelas ya, ayat 155-nya dia bicara tentang apa? Seandainya tata cara eksegese Bu Sofi inilah yang benar gitu kan. Inilah bukan eksegese, Pak. Itu jelas dari ayat-ayat itu. Ya, Allah itu berkata, orang zaman Musa itu kafir dan mereka membunuh nabi-nabi. Kafir terhadap siapa? Kafir terhadap Isa. Jadi di dalam benaknya Muhammad, Isa itu keponakannya Musa dan Harun. Yang membunuh adalah orang Israel zaman Musa. Seandainya demikian, maka itu yang akan menjadi keimanan kami. Ya, itulah kita gubal-gabul ya. Pak, kemarin silakan bantah ayat Bapak sendiri yang menyatakan bahwa Isa itu di zaman Musa itu tertulis bukan tidak ada tertulis Bapak bacaan dari 153, 54, 55, 56 dan 57. Seandainya demikian saya bacaan ayat itu. Bukan seandainya demikian. Bapak itu baca. Masa saya kurang jelas teman-teman. Saya ulang lagi. Oke, jangan saya yang baca. Jangan saya yang baca. Ini ada orang yang EQ-nya mungkin lebih dari saya. Cukup saya enggak. Tolong baca ayat 153. Tolong baca mulai ayat 153. Tolong baca dulu ayat 153. Cukup. Saya tidak ingin. Saya mau baca, ya. Karena saya tidak menafsirkan. Tetapi ayat ini jelas kalau kita bicara runtutannya. Ini bicara orang Israel zaman Musa. Benar apa benar teman-teman? Ini ada 29 orang di Zoom ini. Cuma saya yang goblok atau bagaimana teman-teman? Silakan, Anda tanggapi. Kayaknya Pak Sumarlin yang goblok. Silakan Pak Bram, silakan tanggapi.
Ya, silakan Miss Dasa. Bagaimana menurut Miss Dasa kalau kita baca konteks kalimat ini, kita urutkan mulai dari 153 sampai 157. Itu udah jelas. Sudah jelas, Bu. Jelas ya, ini 153 ini bicara umat Israel zaman Musa yang kafir, kemudian dihukum dengan disambar petir karena mereka menyembah anak sapi. Ya, kemudian Allahmu itu mengangkat gunung Sinai. Ini bicara tentang waktu mereka diberikan kitab Taurat, ya, diberikan hukum Taurat. Jangan melanggar hari Sabat, kata Allahnya, ya. Kemudian 155 ternyata mereka kafir dan membunuh para nabi. Alasan ini loh, lihat nih loh. Ini 154, ya, Allah mengangkat gunung Sinai ini kan bicara tentang Musa toh, ya. Kemudian 155-nya, ini dikatakan, mereka ini siapa? Hah? Mereka ini ya orang ini loh, urut ini loh. Masa goblok ya, setengah mati sekalian itu. Mereka ini adalah orang-orang Israel, zamannya Musa yang ini loh, tadi diangkat kepalanya, di Bukit Sinai-nya diangkat di kepalanya mereka ini loh. Masa baca bahasa Indonesia aja gak jelas sih, saya harus menjelaskan. Ya, ini orang-orang Israel zaman Musa ini melanggar hukum Taurat, melanggar perjanjian Taurat. Mereka kafir. Dan mereka membunuh nabi-nabi. Maaf, itu kafirnya terhadap apa? Sebentar. Mereka kafir dan membunuh nabi-nabi. Kafir terhadap apa nih loh? 155 jelas. Mereka itu kafir terhadap Isa. Mereka menolak Isa yang dikasih kitab Injil waktu masih nenen. Dan mereka menuduh Maryam berzina. Betul apa enggak nih teman-teman? Betul. Terus ayat 107 katakan kalau ucapan mereka. Lah ini mereka itu siapa? Mereka ini adalah orang Israel zamannya Musa tadi yang kafir terhadap Isa, menuduh Maryam berzina yang tadi dihukum Tuhan dengan gunung Sinai-nya diangkat tadi loh. Ini ya, Bu Sofi, itu Pak Sumarlin udah tahu. Baca kayak gini aja nganu, gobloknya setengah mati kalian tuh muslim. Sumarlin udah keluar tuh. Bu Sofi. Ya, saking bodohnya. Sumarlin itu salah, bukan itu ayat Bu Sofi. Itu ayat kekonyolan ya. Tafsir Itu ayat kamu kekonyolan. juga bilang begitu. Nah, jadi saya makanya saya sudah mengatakan, saya belum pernah ketemu satu orang muslim yang berdiskusi dengan saya yang percaya bahwa otaknya itu diciptakan oleh Tuhan untuk berpikir. Itu bukan pemahaman, itu baca itu loh, baca urut. Masuk kalian baca gitu aja nggak bisa sih? Masa saya harus tunjukin berkali-kali tuh teman-teman? Ini loh, urut loh ayat 153. Sumarlin ini. Benar nggak teman-teman? Iya, udah kabur, Bu. Udah kabur, Bu. Bentar teman-teman, ini ada Pak Humisa dari tadi, dia ribut-ribut di chat, ini udah resen dari tadi. Mungkin dia mau ngomong, silakan Pak Humisar, siapa? Bukan pemahaman, ini baca tok, ini loh, baca urut-urutannya ini loh. Saya tidak menafsirkan, itu baca dari 153, 154, 155, 156, 157 jelas. Iya. Saya Halo? boleh share nggak? Boleh saya bicara? Halo? Oh iya, silakan Pak. Mau bicara apa? Silakan, Bapak mau sampaikan apa? Silakan. Ya. Terima kasih Bu Sofi. Ini semakin jelas ya. Kita membuktikan bahwa Isa pohon kurma itu memang di zaman Musa ya. Walaupun orang Muslim ya kalau kita bawa silsilah, mereka selalu masih ngeles bahwa Harun bisa punya nama bla bla bla, orang itu suka memakai nama Nabi. Padahal dan dikuatkan lagi nih Pak, mungkin ini siapa yang mau menunjukkan bahwa nabi-nabi yang dibunuh oleh orang Israel zaman Musa itu adalah Zakaria dan Isa Al-Masih. Iya. Jadi jelas, yang goblok ya kalian itu yang nggak bisa baca. Saya aja orang Kristen baca bahasa Indonesia aja jelas kok. Itu ada minta ampun. Ibu Sofi, ada tafsiran di Kemenak hari itu Bro Eman buka itu ya. Tafsirannya itu Kemenak dari Arab Saudi bahwa nabi yang dibunuh itu adalah Yahya sama Zakaria. Ya, ini coba lihat nih. Ini kami katakan bahwa pendapat itulah yang paling tepat. Orang-orang yang disambar petir adalah orang-orang yang telah membuat perjanjian dengan Nabi Musa. Ini kan pada zaman Musa atau Musa sambar petir, betul enggak? Iya. Ini dari At-Tabari. Ya, itu betul itu. Dari 153 sampai 157. Itu berhubungan orang-orang Israel ya, orang-orang Israel zaman Musa ini membunuh nabi-nabi tanpa alasan. Nah, ya kan? Dan apa? Menuduh Maryam loh. Wong Maryam belum lahir kok dituduh ya, goblok kira minta ampun ini. Serta orang-orang telah menuduh Maryam dengan kesalahan bahwa Maryam baru lahir 1000 tahun kemudian sudah dituduh zaman Musa itu. Dan mengatakan kami telah membunuh Al-Masih. Benar toh? Nah, siapa yang mengatakan kami telah membunuh Isa Al-Masih dan menuduh Maryam? Ini orang Israel zaman Musa, jangan goblok ya. Padahal sebenarnya mereka adalah orang hidup setelah Nabi Musa dalam rentang waktu sama lain. Makanya ini kan blok banget nih. Benar nggak? Jadi mereka itu sudah bisa menuduh orang yang belum lahir. Ya, jadi orang-orang Israel yang itu bisa berpetir duluan. Mereka bisa menuduh Maryam Isa loh. Maryam nama Isa aja belum lahir gitu ya toh? Ya. Sorry. Iya, jadi gini, Pak Sumarlin tuh sama dengan muslim lain tidak jujur. Karena sudah kepergok, mereka ngeles, kemudian mencari-cari alasan untuk membuat seolah-olah kita yang salah. Padahal memang ayat itu begitu. Jadi ya, salah sejarah.
Iya, jadi mereka ini kan bertakiannya itu bukan main memang. Ini ya umat Allah yang raja penipu ya begini. Jadi anak-anaknya pun ya penipu-penipu semua lah seperti itu. Oke, mungkin itu dari aku teman-teman. Baterai aku sudah lemah, aku mau mundur dulu ya. Ya, terima kasih Pastor Bram. Dan tapi ini juga membuat mereka blunder ya. Karena mereka tahu ternyata setelah beberapa ratus tahun kemudian para penafsir itu tahu ternyata Maryam dan Isa itu kan tidak satu zaman dengan Musa. Nah, ini menyebabkan blunder tafsir-tafsir mereka. Gitu. Tapi dengan jelas dari ayat Quran tadi kalau kita baca bahwa orang Israel zaman Musa lah yang menuduh Maryam berzina dan mereka lah yang menyalibkan Isa Al-Masih. Nah, gila apa gila enggak kalau kalian baca buku kayak gini? Bisa gila ini saya, ya? Iya, sebenarnya yang tadi yang Ibu Bu Sofi itu udah dirinci benar di tafsirnya At-Tabari ini. Enggak perlu, sebenarnya memang kita dengan membaca langsung dari ayat 153 itu udah jelas. Cuman mereka ingin kita memutus-mutus lagi itu. Padahal penafsir mereka terdahulu berkata tidak seperti itu. Itu satu sambungan gitu. Ya makanya mereka salah memahami Harun ya karena itulah Bu Sofi. Ya, itulah sebabnya Maryam disebut saudara perempuan Harun dan saudara perempuan Musa. Nah, ini sama seperti Ustadz Yahya Baloni. Saya bisa gila kalau kayak gini ya. Ini perlu kita baca nggak secara utuh? Biar mereka bisa dasar. Perlu. Ini tafsir Tabari toh. Baca aja, baca. Bentangkan biar muslim itu ngerti salah sejarah mereka. Dari ini ya, dari 153 ya. Agak banyak tapi Bu Sofi. Nggak apa-apa, ini harus kita bongkar. Ya, silakan. Oke, ini dari 153 ya. Bu Akila kali yang suaranya bagus, yang baca. Dari mana, Bu? Ini kelihatan nggak? Saya udah bikin besar nih. Iya, ya, saya sampai ini dulu, sampai dari awal. Dari 153 ya. Oke, siap. Jadi teman-teman ngerti ya, bahwa tadi itu adalah orang Israel zaman Musa. Yang menuduh Maryam dan menyalibkan Isa. Bisa gila enggak nih kita kalau baca ini? Iya, Bu. Bisa gila kita, Bu. Bisa gila kita. Ini kalau nggak salah 153-nya. Oh, sorry. Tunggu. Sorry ya. Aneh kayak gini kok yang nulis Allah itu. Aku ya heran. Masa Allah enggak tahu kalau pada zaman Nabi Musa, Isa sama Maryam itu belum ada. Lagian yang menyuruh di tafsir At-Tabari siapa enggak tahu kalian? Raja Daud menyuruh untuk membunuh Isa Al-Masih. Bisa gila lagi ini saya. Ya, ini dia. Silakan Bu Akila. Dari sini aja ya. Oke. Kalau kita amburadul ini pantesan mereka enggak tahu kalau kita baca urut 153, 154, 55, 56, 57 jelas gitu. Ya. Baca ya ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak di rumah. Firman-Nya meminta kepadamu adalah Muhammad ahli kitab. Maksudnya adalah ahli kitab Taurat dari golongan Yahudi agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan kitab yang diminta kaum Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau menurunkan kepada mereka di langit. Aduh, ini mah tafsirnya aja udah salah, ceritanya aja udah salah. Baca dulu ya. Sebagian berpendapat bahwa mereka meminta kepada beliau agar menurunkan sebuah kitab yang tertulis dari langit kepada mereka. Next. Ini ada nggak sih yang Yahudi yang kayak gini? Goblok banget ya. Kitab turun dari langit ini. Aduh. Kayak orang goblok kita, Bu. Bentar, aku selesaikan dulu. Sebagaimana Nabi Isa datang kepada Nabi Bani Israil membawa yang dari Allah, riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah Muhammad bin Al-Husain menceritakan kepada kami. Ia berkata, Ahmad bin kepada Al-Mufadal Bacanya yang cepat dikit dong. Aduh, Miss Adasa baca, tolong cepat, ritmenya dipercepat. Kepada kami, ia berkata, Asa menceritakan kepada kami dari As-Sudi mengenai ayat. Ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Bahwa maksudnya adalah kaum Yahudi berkata, jika engkau benar-benar seorang utusan Allah, datangkanlah kepada kami sebuah kitab
yang tertulis dari langit, sebagaimana Nabi Musa dahulu datang kepada Bani Israel dengan membawa sebuah kitab yang tulis dari langit. Al-Haris menceritakan kepadaku, ia berkata Abdul Aziz, menceritakan kepada kami, ia berkata Abu Masyar, menceritakan kepada kami dari Nabi Muhammad bin Ka'ab Al-Quraisy. Ia berkata orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya Musa datang dengan membawa sebuah kitab yang tertulis dari sisi Allah. Maka datanglah kepada kami sebuah kitab yang tertulis dari sisi Allah hingga kami percaya kepadamu. Allah lalu menurunkan ayat, ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit hingga firman. Next. Kitabnya. Dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaannya besar alias zina. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah mereka meminta kepada Nabi Muhammad agar menurunkan sebuah kitab khusus kepada mereka. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut. Bis bin Mu'ad menceritakan pada kami, ia berkata, Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata Sa'id, menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang berfirmanlah Allah, Alkitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit, artinya sebuah kitab khusus. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkan Allah kepada kami dengan nyata. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah mereka meminta kepada Nabi Muhammad agar menurunkan sebuah benda berbentuk kitab yang memberikan perintah untuk membenarkan kerasulan dirinya dan mengikuti ajarannya. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut. Next. Al-Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata Al-Hajj menceritakan padaku, ia berkata Ibnu Jurayj mengatakan tentang firman Allah, ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Bahwa maksudnya adalah kaum Yahudi, kaum Nasrani datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, kami tidak akan hingga kamu mendatangkan kepada kami sebuah kitab dari sisi Allah yang menunjukkan kepada kami, fulan, bahwa kamu benar-benar seorang utusan dari Allah. Ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Next. Abu Ja'far berkata, pendapat paling tepat adalah yang mengatakan bahwa ahli Taurat meminta Rasulullah SAW untuk memohon kepada Tuhannya agar menurunkan sebuah kitab yang menjadi tanda bagi mereka, menjadi mujizat bagi seluruh makhluk supaya tidak bisa mendatangkan kitab yang serupa menjadi saksi bagi kebenaran Rasulullah SAW dan sebagai perintah agar mereka mengikutinya. Sama semua kita skip ya Pak, langsung ke ini ya. Okay. Ya, coba 154-nya. Ini sama, ya kita nggak peduli lah. Ini ceritanya disuruh mendatangkan kitab. Oke. Kemudian 154-nya? 154-nya ya. Ya. Jadi ini kayaknya kemakan orang Yahudi ya. Padahal Musa itu nggak pernah dapat kitab loh dari surga. Coba yang 154-nya. Kita bakal dari sini ya. Yang kata Allah ya. Masih nih. 154 nih turun lagi. Ini yang disambar petir itu loh. Iya, disambar petir. Oh, nah itu stop. Stop. Okay. Miss, naik tuh yang disambar petir yang mana? Yang disambar petir ada di atas. Ya ini naik. Ya, coba. Nah, naik. Kita lihat nih orang Samaria loh yang bikin lebu, Mas. ini yang menyembah ini. Aku bisa gila. Ini nih, yang ini nih. Silakan, yang mana, Bu? Nih, mereka disambar petir. Oke, ia berkata mereka disambar petir lantaran kesaliman diri mereka sendiri, yaitu permintaan mereka kepada Nabi Musa agar memperlihatkan Tuhan secara nyata kepada mereka. Karena permintaan itu tidak layak untuk dipinta. Kami telah menjelaskan makna pada pembahasan yang lalu
Berikut perbedaan pendapat dalam menakwilkan makna tersebut, serta dalil yang lebih tepat dalam menakwilkan makna kalimat tersebut. Firman Allah, dan mereka menyembah anak sapi. Nah, aneh ini ya, anak sapi. Terus ya. Menyembah anak sapi berarti kan di zaman Musa kan? Iya. Ya, berarti kan yang disambut petir ini orang Israel zaman Musa. Ya, itu 154 ya konteksnya. Oke, kita lihat terus, ya. lanjut. Maksudnya ada orang-orang yang meminta kepada Nabi Musa agar memperlihatkan Tuhan dengan nyata kepada mereka sesudah Allah memberikan menghidupi dan membangkitkan mereka dari kematian. Yang next. Nah, jadi orang Israel zaman Musa, dan Musa itu pernah kesambar petir, mati, terus dibangkitin lagi. Lihat nih, mereka justru menyembah anak sapi dibuat oleh si Samiri, si seorang Samaria. Gila gak sih lu? Nah itu. Mereka anak sapi itu dibuat dari bekas telapak kaki kuda Jibril. Padahal kalau kita lihat itu beda banget dengan yang dikatakan di Alkitab kan, Bu? Ya beda sekali lah. Ada bawahnya nih. Oke, disebabkan sambaran petir. Tadi di-unmute ya? Hilang suaranya. Ya, silakan. Ya, saya ulangi lagi ya. Disebabkan sambaran petir, maka mereka justru menyembah anak sapi yang telah dibuat oleh Samiri sebagai Tuhan yang disembah. Karena mereka menganggap sapi itu dibuat dari bekas telapak kaki kuda Jibril alaihi wasallam. Mereka menjadikan alaihi wasallam. Ya. Aku jadi gila, Bu. Mereka menjadikan sebagai Tuhan yang patut mereka sembah dan meninggalkan menyembah Allah yang esa. Pada pembahasan lalu telah kami sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan mereka menjadi anak sapi sebagai Tuhan. Dan kondisi mereka dalam hal penyembahan anak sapi tersebut, maka tidak perlu mengulasnya kembali pada pembahasan ini. Firman Allah sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Maksudnya adalah setelah datang bukti-bukti yang nyata dari Allah mengenai permintaan mereka kepada Nabi Musa agar ia memperlihatkan Allah secara nyata. Juga sesudah datang tanda-tanda yang jelas yang menerangkan bahwa mereka tidak akan pernah bisa melihat Allah secara nyata. Maksud Yafas ya. Maksud Yafas adalah tanda yang jelas bahwa mereka tidak akan pernah bisa melihat Allah dengan nyata. Pada kehidupan dunia ini, Allah mendatangkan halilintar kepada mereka pada saat mereka meminta kepada Nabi Musa agar memperlihatkan Tuhan mereka dengan nyata. Kemudian Allah menghidupkan mereka setelah mematikan mereka beserta seluruh tanda-tanda yang telah Allah perlihatkan kepada mereka sebagai bukti. Stop. Jadi di sini jelas kelihatan ceritanya ini terbalik. Ya, ini yang namanya penyesatan atau penipuan. Di dalam Alkitab, kalau Anda baca kitab Keluaran, orang Israel itu tidak pernah mau melihat Tuhan. Mereka bahkan mengatakan, jangan Tuhan bicara dengan kami, nanti kami mati. Ya, dan ketika Tuhan turun di Bukit Sinai, itu terlihat asap, api, dan guru, dan guntur, dan halilintar. Betul. Tetapi tidak ada orang Israel maupun Musa yang mati disambar halilintar. Ya, ini lucu sekali. Miss, lanjut 155, Miss. Ini 154 ya. Ini kayaknya sama aja sampai ke bawah. 155 kita lihat. Jadi 154 ini bicara orang Israel yang disambar petir pada zaman Musa. Kita lihat 155. Oke, stop. Ini 155. Ini masih 154. Ya, ini ketika dan kami angkat di atas kepala mereka bukit Tursina. Mereka ini siapa? Yang tadi itu loh, yang mati kesambar petir. Ya. Ini Bukit Tursina ini kan zaman Musa toh. Dan telah kami angkat ke atas kepala mereka Bukit Tursina adalah gunung ketika mereka menolak untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan dalam Taurat, lalu mendorong mereka menerima dan mengamalkan apa yang didatangkan oleh. Jadi ini bicara tentang Bukit Tursina yang diangkat pada waktu orang Israel zaman Musa. Turun lagi, Miss. Dan kami perintahkan kepada mereka masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud. Nah, ini keliru ya. Pada waktu itu tanah Kanaan itu tidak berupa pintu gerbang. Tanah Kanaan itu ada kota-kotanya di situ, ada kubu-kubunya dikuasai oleh 7 bangsa Kanaan. Ya, kota-kotanya dikuasai pada zaman Yosua. Ya, ada kota Yeriko, kota Ai. Jadi masuk tanah Kanaan itu nggak lewat pintu gerbang. Aduh. Bisa gila ini aku. Ada. Lanjut, 155. Oh ya. Oke, tadi 154 masih bicara tentang Bukit Tursina ya, yang diangkat. Ya, turun ini Bukit Tursina dan mengenai orang Israel pada zaman Musa yang melanggar Taurat ya dan melanggar hari Sabat ya, bukan hari Sabtu sebenarnya, hari Sabat ya. Hari Sabat itu bukannya hari Sabtu ya, teman-teman ya, hari perhentian. Nah, ini 155. Nah, kita bicara di konteksnya 155 udah deket ya, ke 157. Ini siapa nih? Orang-orang yang hatinya tertutup. Maksudnya adalah disebabkan pelanggaran mereka, yaitu golongan Alkitab perjanjian adalah yang mereka ikrarkan kepada Allah.
Turun dulu, naik dulu Miss, naik dulu. Kita baca yang 155. Nah, tadi sudah diangkat Bukit Tursinanya karena mereka melanggar perjanjian itu. Dikatakan apa? Maka disebab mereka melanggar perjanjian itu. Siapa mereka di sini? Orang-orang tadi pada zaman Musa. Ya, yang diangkat Bukit Tursinanya itu mereka. Ya, mereka melanggar perjanjian dan kafir terhadap keterangan mereka. Mereka membunuh nabi-nabi. Hati mereka tertutup. Kafirnya kepada siapa? Turun. Bisa-bisa saya jadi gila, Bu. Ya ini kan jelas ya, merekanya ini siapa sih teman-teman? Merekanya itu orang-orang yang tadi loh, membuat perjanjian dengan Musa yang kesambar petir tadi loh, orang Israel ya. Kalau kita lihat dari konteks kalimatnya jelas ya. Makanya ayat 157-nya tadi yang menyalibkan bukan orang Romawi di sini, karena mereka nggak kenal orang Romawi. Yang menyalibkan malah orang Yahudi, kan aneh. Ya, padahal di Alkitab kan sudah dijelaskan yang menyalibkan orang Romawi. Iya. Nah, sebentar nih loh. Dan karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka, maksudnya adalah ketika kaum Nabi Musa meninggalkan perintah Allah dan membunuh para rasulnya. Jadi pada zaman Nabi Musa, orang Israel itu ingkar terhadap perjanjian, mereka kafir, mereka membunuh nabi-nabi. Nah, inilah yang dipertanyakan, nabi-nabi siapa yang dibunuh pada zaman Musa? Ya kan teman-teman? Dan ini disambar petir. Ini loh, lihat nih. Ini nyambung terus nih, mereka disambar petir. Mereka itu disambar petir karena kezaliman mereka melanggar Taurat dan mereka kafir terhadap Allah, membunuh para nabi. Ini jelas lihat tafsirnya loh. Miss, ya kan? Ya. Jelas ini loh. Itu Bang, Bu. Coba dibaca nih. Jelas. Ini siapa nih yang mic-nya kesambar petir? Aduh. Nah, lanjutin ya. Jadi jelas ya, ini umatnya Nabi Musa itu disambar petir karena mereka ingkar terhadap Taurat, mengingkari hari Sabat, membunuh para nabi, dan bawahnya apa? Kafir terhadap Isa. Jangan goblok kalau baca ya. Nih dari sini ya. Saya yang baca ya. 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 Abu Ja'far berkata pendapat yang tepat dalam mewakilkan firman Allah, maka dalam kurung kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu. Adalah kalimat setelah itu terpisah maknanya dari makna ayat sebelumnya. Maka maksud pembicaraannya adalah oleh karena itu dalam kurung kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian dan mengingkari tanda-tanda Allah dan seterusnya. Tentulah kami, tunggu sebentar ya, teman-teman. Lanjut. Ya, itu dikatakan mereka melanggar perjanjian. Ya, kami harus melakukan tindakan nih Allah. Kenapa? Karena umat Israel zaman Musa itu melanggar perjanjian, mengingkari tanda-tanda Allah. Terus kami melaknat dan murka terhadap mereka. Ya, bahkan Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Jadi umat Israel zaman Musa itu kafir. Kafirnya apa? Bawahnya menjawab, mereka kafir terhadap Isa dan menuduh Maryam berzina. Gitu loh, Mbak. Masa baca gini jelas sih? Ya, kami katakan ini pendapat kami tepat, lalu disamberlah petir orang-orang yang membuat perjanjian kepada Musa ini, gitu. Orang-orang yang telah membunuh para nabi. Jadi orang Israel itu zaman Musa, mereka ingkar terhadap perjanjian Taurat, pelanggar Sabat, membunuh para nabi, menuduh Maryam berzina, mereka membunuh Isa Al-Masih, gitu loh teman-teman, terus disamber petir. Loh, jelas gak sih ini? Jelas gitu ya pemahamannya. Coba, saya jelaskan. Silakan dibuka Al-Baqarah 47. Cara memahami ayat-ayat. Enggak. Saya minta Anda cara memahaminya gini, teman-teman. Saya minta Anda buka surah 4 ayat 153, 54, 55, 56, 57. Ini jelas nih tafsirnya. Orang penjelasannya di Al-Baqarah 4 saja. Disamber petir. Penjelasannya gambul memang. Jelas. Saya baca lengkap dulu ya. Kayaknya. Ya, baca lengkap. Kita bingung. Baca aja, Bu. Baca, Bu. Kami katakan bahwa pendapat itulah yang paling tepat, garis bawah ya. Karena orang-orang yang disambar petir adalah orang-orang yang telah membuat perjanjian kepada Nabi Musa. Orang-orang yang telah membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Serta orang-orang yang telah menuduh Maryam dengan kedustaan yang besar. Yang mengatakan bahwa kami telah membunuh Al-Masih. Padahal sebenarnya mereka adalah orang-orang yang hidup setelah Nabi Musa pada rentan waktu yang sangat lama. Tidaklah mereka orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Musa mengetahui tentang orang-orang yang telah menuduh Maryam dengan tuduhan yang keji. Catat ya, tidakkah mereka orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Musa mengetahui tentang orang-orang yang telah menuduh Maryam dengan tuduhan keji
dan tidak pula mengetahui tentang orang yang disambar petir pada masa Nabi Musa. Jadi dapat diketahui orang-orang yang disambar petir bukanlah orang yang mendapat siksa karena telah menuduh Maryam dengan tuduhan keji, dan bukan pula mereka yang mengatakan bahwa kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam. Sudah jelas pula bahwa kaum yang telah mengatakan perkataan itu bukanlah kaum yang telah disiksa dengan sambar petir. Jelas ini. Jika demikian keadaannya tentu sudah jelas pemisah ayat, maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan karena mereka melanggar perjanjian itu. Nah, lihat. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar. Nah, sampai situ. Mau diteruskan, Pak? Diterusin ya. Terusin sampai 157. Oke. Abu Ja'far berkata maksudnya adalah karena kekafiran mereka, yaitu orang-orang yang telah yang dijelaskan sifatnya dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar atau zina, yakni kebohongan yang mereka buat-buat terhadap Maryam, dan tuduhan berbuat zina yang mereka tuduhkan kepada itulah yang dimaksud dengan kedustaan yang besar. Karena mereka telah menuduhnya dengan hal itu, padahal tuduhan itu tidak ada buktinya. Dan tidak ada alasan yang jelas. Dengan demikian, mereka telah menciptakan kebohongan yang batil. Next. Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah: 1. Al-Mustana menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Saleh menceritakan kepada kami, ia berkata, Muawiyah bin Saleh menceritakan kepada dari Ali bin Abu Talib ya, atau gimana? Dan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, bahwa maksudnya adalah mereka menuduh Maryam dengan berbuat zina. 2. Muhammad bin Husain menceritakan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Mufadah adalah kepada kami, ia berkata, Asbad menceritakan kepada kami dari As-Sudi mengenai ayat dan tuduhan mereka terhadap Maryam dan kedustaan besar zina, bahwa mereka adalah ketika mereka menuduhnya dengan perbuatan zina. 3. Lewatin ya, Pak. Lewatin ya, Pak. Ya. Ini yang ke-57. Oke. Takwil berfirman Allah, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Abu Ja'far berkata, maksudnya adalah karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Kemudian, tentang perkataan mereka yang mendustakan Allah, Allah berfirman, padahal mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan. Bilang suaranya ya. Mute. Jadi teman-teman jelas ini mereka mencoba memisahkan ayat-ayat ini karena mereka tahu ayat-ayat ini tidak sesuai dengan kronologi timeline sejarah. Ngerti ya teman-teman ya? Padahal kalau kita baca. Boleh saya satu kalimat? Ya silakan Pak Betul. Silakan. Ini juga menjadi aneh ya, bahwa tidak ada pernah kasus bahwa Maria itu dicurigai hamil di luar nikah. Itu sudah diantisipasi oleh Allah, elim kita, dengan menghadirkan Yosef sebagai bapak pemelihara, bapak pelindung, ya bapak sosial lah, bapak angkat untuk Yesus. Jadi tidak ada pernah kasus bahwa Maria itu dicurigai di luar. Iya, betul. Ini cerita ini muncul ini kemudian. Hal-hal yang tidak pernah terjadi. Ya. Apa mereka tahu nggak suaminya Maria di sana dijelaskan ada Yusuf atau tidak? Nggak ada. Quran nggak ada fantasan. Ini nggak ada. Ini dunia fantasi ini. Iya, fantasi. Maaf Bu, tadi ada telepon salah alamat katanya. Nah, saya mau tanggapin Ibu ya. Dari tadi yang saya kebacakan ini adalah yang pertama, ini Al-Quran ini kayaknya ngawur. Terus ayah dan ibunya tidak dijelaskan, cuma ibunya doang yang dijelaskan. Terus yang kedua, masa Isa putra Maryam diserupai, kan tidak masuk akal. Kalau kita pakai logika kan tidak masuk akal, Bu. Ya kan? Padahal kalau kita baca di Matius, ya di Matius 27, ya tentang penyaliban Tuhan,
itu udah tertera di situ bahwa Tuhan Yesus itu ya mati di atas kayu salib, dan mereka itu ya si bangsa Romawi itu membawa Yesus itu kemana? Ke Bukit Golgota. Nah, tapi di Al-Quran tidak dikatakan Bukit Golgota hanya penyaliban doang. Nah, yang aku mau bilang ini adalah ini konotasinya itu nggak seimbang dengan apa yang di Alkitab. Kalau di Alkitab itu udah jelas siapa ibunya Yesus. Mereka juga merayakan Paskah, benar nggak? Sebelum Yesus disalibkan. Paskah itu artinya anak lambang Yesus, anak domba Allah yang akan mati bagi dosa-dosa kita. Nah, kalau diserukan nggak jadi Paskah dong namanya, ya? Iya. Kalau nggak jadi Paskah namanya apa? Peskeh. Boleh kita kembali Waras? Gambel. Share screen lagi. Ya, silakan, Pak. Silakan. Ya, kalau Yesus nggak mati diserupakan namanya bukan Paskah ya, namanya gombal gambul ya. Satu lagi ya. Boleh sedikit satu. Kalau menurut saya gini, seandainya Allahnya mereka itu niatnya baik, mau menunjukkan bahwa itu memang misalnya salah Yesus nggak disalib, kenapa Allahnya itu tidak mampu memberikan bukti yang jelas, cuman kata-kata doang. Akhirnya kan semakin banyak orang tersesat. Jadi niat baiknya Allah ini nggak bisa kita temukan. Gitu. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Boleh saya bicara? Ya, silakan. Oke. Pertama, terima kasih kepada seluruh Kristen ya, yang telah ikut mengakui bahwasanya kenaikan Isa Al-Masih. Tidak tahu apa-apa ya, melok-melok apa ya. Ya, jadi pertanyaannya, Isa Al-Masih diangkat. Kapan ya? Tambah goblok aku kena ngomong BDN. Yesus kok nggak naik-naik? Kenapa cuma Isa Al-Masih yang diklaim? Saya ngomong nggak naik siapa? Lah wong Isa Al-Masih mau kecantol ning genteng kok. Gentengnya kalau belum buka bagaimana dia bisa naik? Dia masih kecantol di kenaikan Isa Al-Masih, bukan Yesus kan? Nah, ya naiknya tuh lewat genteng. Itu tadi tak tunjukin. Secara pemerintah Isa Al-Masih, Pak. Tapi kan yang kita percaya itu, yang kenaikan itu tuh Yesus, Pak. Jadi selama Yesus mati di atas kayu salib dan Yesus Yesus itu bangkit di hari ketiga. Setelah Yesus bangkit di hari ketiga, setelah hari Sabat, Yesus menampakkan diri selama 40 hari, Pak. Setelah Yesus menampakkan 40 hari, baru ia angkat ke surga. Itu, Pak. Jadi bukan Isa Al-Masih yang sudah dikatakan. Ada nggak kenaikan Yesus? Ada. Di kalender saya. Mulai orang munafik. Kalender Anda kayak Isa Al-Masih. Terima kasih. Sampai baru minum enzim ya. Halo, Munir. Saya mau nanya, yang bikin kalender itu pemerintah atau siapa? Atau kamu sendiri atau orang Kristen? Enggak tahu, intinya yang naik itu Isa Al-Masih, bukan Yesus, ya kan? Sekarang yang dirayakan kenaikan Yesus Kristus, sampean yang otaknya gak waras. Iya toh? Enggak kok tulisannya Isa Al-Masih, gimana sih? Ya elah, Bu Sofi dah yang ini, Bu Sofi, pelatihannya untuk Munir. Mas, tolong dikira orang kayak gini bisa makin gila saya. Saya bisa jadi kayak anak TK kalau begini. Itu aku masih menguatkan iman kalian bahwa kenaikan Isa Al-Masih. Imammu iman sableng. Tahu nggak? Iman sableng. Iman orang munafik. Iman orang munafik. Pak Kaji gulune tengeng engku-engkuken. Dongeng Pak Kaji gulune tengeng engku-engkuken. Udahlah, terima aja kenyataan ini bahwasanya orang Kristen itu semua mengakui kenaikan Isa Al-Masih. Jadi pertanyaannya, kapan Yesus naik kok nggak naik sampai sekarang? Gitu. Pak Munir, itu sebenarnya yang kamu persoalkan itu persoalan anak-anak. Kita seluruh Indonesia tahu itu ketentuan dari pemerintah. Seandainya ketentuan itu dari Kristen, maka Kristen akan menggantinya menjadi kenaikan Yesus Kristus. Iya. Sekarang pertanyaannya. Sekarang pertanyaan saya Munir, kenapa MUI keberatan Isa Al-Masih diganti Tuhan Yesus? Saya tanya dulu, kenapa MUI keberatan? Karena mereka percaya Isa udah mati berarti. Nah, buktinya kalian kalau nggak setuju, kenapa ikut merayakan? Ayo. Kami nggak merayakannya untuk kalian, kami tetap di hati kami itu sesuai dengan yang di Alkitab. Saya tuh tanya teman-teman saya, Sebentar, saya mau ikutin logikanya manusia ini. Sekarang saya mau tanya sama kamu, ya? Saya mau tanya sama kamu, kenapa MUI keberatan
Isa Al-Masih diganti sama Yesus Kristus? Jawab. Halo? Jawab. Jadi aku di-mute gimana jawab? Kenapa kalau kalian tidak setuju dengan MUI, kenapa kalian ikut merayakan kenaikan Isa Al-Masih? Itu pertanyaannya. No, MUI yang keberatan Isa Al-Masih diganti Tuhan Yesus. Ya udah kalau kalian Udah, keberatan. nggak usah ribut. Yang penting udah diganti. Jadi kita melakukan pemisahan yang jelas. Gini loh Pak Munir. Gini loh, kenapa kita mau melakukan pemisahan yang jelas? Bahwa Isa Al-Masihmu itu ada pada Musa. Jadi jelas itu bukan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita pisahkan itu udah ribut Pak. Kamu jangan nyantol terus gitu loh. Musanya Alkitab. Ya toh, nanti Isanya Yesus Kristus. Kamu nyantol terus ke agama kita. Itu yang bikin agamamu terlalu kepo. Ya. Saat Nabi Isa diangkat, karena gini loh, kamu tuh begini. Kamu itu sudah nyala-nyalain. Ini anak kurang ajar ya toh. Udah paling kecil nyala-nyalain yang tua. Ya, bahkan membunuh orang Yahudi, mengkafir-kafirkan orang Yahudi, membunuh orang Kristen. Ya, kalian itu memang paling kurang ajar. Sudah kepo, nyantol-nyantol nabinya orang, tapi kurang ajar sama yang lebih tua. Bukannya Paulus yang membunuh orang Kristen. Nah, beda. Kalau kami orang Kristen, bentar. Kalau kami orang Kristen, kami itu di dalam Alkitab tertulis kami berhutang secara rohani terhadap orang Yahudi. Jadi orang Kristen itu tidak ada Pak yang ngutungi orang Yahudi, tidak berani kurang ajar kita sama kakak tua kita, ya. Karena Mesias kita itu dari suku Yehuda, ya. Dan Alkitab kita itu semua yang nulis orang Yahudi, tidak ada nulisnya orang Arab. Ya, jadi sampai Melayu itu semua yang nulis orang Yahudi, tidak ada nulisnya orang Arab, sekali orang Jerman. Yang kurang ajar kayak kalian itu, ya sudah kurang ajar, masih membunuh orang Kristen, membunuh orang Kristen, kepala orang Kristen, ngebom gereja segala macam, ya. Kurang ajar kalian, ya. Silakan Pak Petrus. Silakan. Tolong dong share screen. Halo, share screen belum bisa. Oke, jadi begini Pak Munir. Ya, ini kalender kami. Lihat, tanggal 26 Mei. Hari Raya Kenaikan Tuhan. Warna liturgi putih. Iqra pertama, Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Zabur tanggapan, bacaan kedua, bacaan ketiga, ya. Baca Injil. Ini sudah 2000 tahun ini ditetapkan, bukan ini baca dilihat. Kenaikan Tuhan. Jelas. Ya. Jadi aku tanya ke Jadi kalender saya tanggal 26 itu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Aku tanya kalender kaum pagan Arab. Yang Petro rayakan sekarang kenaikan Yesus apa kenaikan Isa Al-Masih? Loh, iya saya rayakan ini. Otakmu di mana sih? Ini lihat udah kalau Isa Al-Masih ya udah Isa Al-Masih. Ini lihat ini. Pegang Isa Al-Masih. Kenaikan Tuhan. Ada Isa Al-Masih aja. Munir. Oh, ponakannya Musa ada. Ini lengkap ini tanggal 27 peringatannya apa? Karena Isa Al-Masih itu naik ke surganya lewat terima kasih dari kamu Munir. Ya, Isa Al-Masih itu naik ke surga lewat sekali lagi, aku terima kasih karena kalian semua Kristen mengakui kenaikan Isa Al-Masih. Itulah kalau kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih. Kalau itu membuat hidupmu bahagia, tidak tercerah ya. Aku cuma mau tanya aja. Turunkan aja si Munir daripada kita ngatain jadi dosa. Gak ada gunanya orang kayak gini. Nah, maksudnya aku mau nanya. Dan nanti kita berdosa, jadi kita berdosa. Turunin. Ya udah aku turun sendiri. Orang dia diturunin. Ya udah daripada aku demo, aku turun sendiri. Pertanyaanmu sudah dijawab layar. Ya sekali lagi terima kasih. Aku turun dulu. Jadi ini teman-teman, hal yang sama ketika kita mengatakan hari kematian Isa Al-Masih. Modar kan lu yang jadi Islam. Padahal ya Bu Miss, saya mau tanggapi ya. Sebenarnya hanya simple sebenarnya kalau kita mau jelasin. Isa Al-Masih itu kan kalau di kalender nasional kan itu kan sudah tertera di situ. Kenapa dia menyebutkan orang Kristen tuh terima kasih kepada orang Kristen untuk mengakui kalau kenaikan Isa Al-Masih ini. Kenapa tapi kan hari kematian Isa Al-Masih dia ngakuin enggak? Isa Al-Masih mati. Ya ngakuin. Ngakui dia. Dalam hatinya nggak ngakui. Enggak, diakui juga di kalendernya. Makanya, kan kalendernya kan kematian Isa Al-Masih kan? Iya. Iya, itu kan cara menikah. Halo. Ya, tunggu Bu. Ada yang mau bertanya, Bu? Iya, silakan ini, Bu. Tadi kan gini tentang Isa Al-Masih itu ya, tentang Isa Al-Masih itu ya. Itu kan tadi katanya ada dalam apa itu kita perjanjian lama. Nah, pertanyaan saya gini, apa hubungannya dengan karena gini ada juga kan Injil Apokrifa kan juga menulis tentang itu, misalnya Injil Thomas misalnya kan ada juga dalam situ. Nah itu bagaimana hubungan antara Isa Al-Masih dalam perjanjian lama dengan Apokrifa itu, Bu? Itu apakah mereka mengutip dari situ atau gimana gitu? Bisa mengutip pertanyaan saya? Coba sekali lagi Pak, soalnya Bapak Isa Al-Masih dalam perjanjian lama dan apa?
dengan Injil Apokrifa. Injil yang palsu itu. Nggak ada. Karena kematian dan kebangkitan Yesus itu kan sudah dinubuatkan. Bahkan Yesus sendiri itu yang menubuatkan kematian dan kebangkitannya. Yesus sudah tahu kok dia bakal mati. Yesus sudah tahu dia bakal bangkit. Itu semua sudah ada di dalam. Maksud saya dalam Injil Apokrifa kan itu ada tentang Isa Al-Masih tidak mati, itu kan juga ada di situ yang diangkat di mana? ke surga itu. Kenapa? Injil apa? Maksudnya kitab Apokrifa itu loh, palsu itu. Kitab itu gimana kisah-kisah itu? Halo? Gini loh. Setelah gini loh. Pada zaman para rasul pun untuk memahami siapa Yesus, itu kan sudah ada dua aliran. Yang satu menolak kemanusiaan Yesus, yang satunya menolak keilahian Yesus. Nah, orang-orang Gnostik itu dia menolak bahwa Yesus itu nggak mungkin bisa dibunuh. Jadi mereka mengatakan yang dibunuh itu adalah cuma tubuh jeli atau apa sih, tubuh yang dibuat sehingga tampak kepada mereka sudah membunuh, tapi sebenarnya Yesus itu tidak mati. Jadi mereka menyangkal, inilah yang di dalam Alkitab kita disebut mereka menyangkal bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Mereka menyangkal kemanusiaan Yesus ini yang namanya bidat. Nah, dari sinilah berkembang ajaran-ajaran ya bahwa Injil Basilides misalnya mengatakan Simon dari Kirene itulah yang ini tidak sesuai dengan fakta sejarah. Ya, bukti dan fakta menyatakan dia mati kok. Nggak ada yang mengatakan Simon Kirene yang diserupakan, dan itu dongeng semua itu. Ya, mungkin tadi kan kembali kita di pertanyaan sebelumnya itu tentang kisah Isa Al-Masih dalam perjanjian lama itu tadi, itu yang di itu. Nah, itu bagaimana? Apa hubungannya Injil Apokrifa itu, Pak Ibu? Saya. Ada hubungan dari tahun berapa? Tahun 100 lebih. Gak ada hubungannya dong. Isa Al-Masih di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama kita nggak ada Isa Al-Masih kok. Coba tunjukin sama saya ada Isa Al-Masih di dalam perjanjian lama. Pak Petro, di dalam perjanjian lama kita tidak mengenal yang namanya Isa Al-Masih ya. Kita mengenal Sang Firman, Dafar Elohim. Jadi Al-Masih dalam perjanjian lama itu adalah nubuatan yang dipenuhi dalam diri inkarnasi firman Allah. Sebelum dia berinkarnasi, pasca inkarnasi, dia itu adalah kalimat Allah yang kodim, yang abadi kekal di dalam diri Bapa. Melaluinya lah Bapa menciptakan segala sesuatu. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Pada saat itu, firman itu belum memakai karne tubuh, materi. Dan firman Allah ini dinubuatkan akan menjadi Al-Masih, penyelamat, pada perjanjian baru, itu Yohanes 1. Dalam kitab Yohanes ayat 1 dan ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Inilah Al-Masih yang berinkarnasi. Inilah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi Al-Masih dalam perjanjian lama itu masih konsep ilahi. Kalam Allah dalam diri Allah. Paham sampai di situ? Nah, tadi kan ada misalnya tentang nabi-nabi yang dibunuh itu kan katanya juga Isa Al-Masih ya, tadi itu. Dalam kita sebelumnya beberapa jam yang lalu. Satu-satunya manusia yang digelari Al-Masih dalam dunia Kristen dan Islam hanya anak Maria. Selain itu tidak ada yang diberi nama Al-Masih. Bahkan Sri Baginda pun tidak pernah diberi gelar Sri Baginda Al-Masih. Atau Al-Masih Sri Baginda, nggak pernah. Jadi jangan terkecoh atau membingungkan diri sendiri begitu. Jadi kita dia tanya ini Pak Petro, nabi-nabi yang dibunuh pada zaman Musa di perjanjian lama. Salah satunya adalah Al-Masih. Benar nggak itu? Iya, memang di ayat itu dikatakan begitu. Al-Masih dibunuh, padahal Al-Masih belum ada. Kalau maksudnya adalah Isa atau anak Maria. Yang kalau kan dari ayat Allah. Tadi konteksnya Anisa 153, 54, 55, 56, 57 jelas ya Pak Petro, bahwa orang Israel zaman Musa itu membunuh nabi-nabi, dan nabi-nabi yang dibunuh itu kalau menurut tafsir ya Isa Al-Masih sama Zakaria. Ya. Kan bisa bego kita. Makanya di sini terjadi kerancuan data mengakibatkan kerancuan narasi, sehingga narasi itu menjadi kacau balau. Seperti itu adalah hal yang biasa. Sehingga mereka ini tidak terbiasa membaca teks sesuai dengan teks. Maka kalau kita tanya, mana pokok kalimat, mana kalimat pendukung, mana kalimat utama, mereka tidak mau. Karena sebelum mereka membaca satu teks, mereka sudah dicekoki dengan doktrin di kepalanya. Apa doktrinnya? Bahwa Al-Masih, firman Allah itu bukan Tuhan. Padahal dalam An-Nisa 172, boleh saya share screen? Dalam An-Nisa 172, jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia atau mereka untuk menyembah Sang Al-Masih. An-Nisa 172. Ini yang mereka akan selalu ribut. Ketika mereka membaca ini, mereka tidak mau memahami mana pokok kalimat di sini. Mana kalimat utama, mana kalimat pendukung. Dan pikirannya Al-Masih itu bukan Tuhan. Tetapi nyatanya apa di sini? Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak malaikat-malaikat yang terdekat. Barang siapa yang enggan dari menyembahnya. Nah, kalau Ibu Sophie tadi sudah memberikan penalaran membaca bahwa
kalimat utamanya mana? Kalimat utamanya adalah Al-Masih sekali-sekali tidak akan menjadi hamba Allah. Subjeknya apa? Subjeknya adalah tentang Al-Masih. Maka segala sesuatu pendukungnya ini, malaikat, disembah, itu harus merujuk kepada Al-Masih. Tapi mereka tidak akan mau. Mereka tidak akan mau mempelajari mana pokok kalimat di sana. Mana. Tapi lebih anehnya lagi, Pak Petrus, kalau ini Allah yang ngomong. Maksud Allah ngomong barang siapa yang enggan dari menyembahnya, harusnya kan barang siapa enggan dari menyembahku. Aduh, kumbal kambul. Coba, teman-teman aneh nggak surat Al-Hadid ayat 3 aja? Dikatakan, kalau di Alkitab kita kan jelas Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah kalau di Quran, dialah yang awal dan yang akhir. Tapi Musa mengklaim, loh ini perkataan Allah ini. Perkataan Allah kok dialah. Nah, sedangkan kalau di dalam Alkitab jelas, berfirmanlah Tuhan. Kalau dia kan kata ganti orang. Iya, jadi yang ngomong siapa itu? Yang ngomong orang lain, bukan Allah. Ya, kan sudah jelas bahwa Al-Quran kan buat Muhammad. Kalau menurut saya yang ngomong beberapa orang yang nulis memang. Kadang-kadang orang Muslim ini ingat apa bahasa Indonesia waktu SD-nya kemana aja ya pelajaran bahasa Indonesia ya? Subjek, predikat, objek dan keterangan itu mereka nggak ngerti. Atau mereka coba membodoh-bodohkan dirinya ketika kita bicara antara tunggal. Dan aku share screen kan satu nih, nalar mereka membaca coba. Mereka mengatakan ini Al-Anbiya ayat 4. Ini dari kemarin juga udah diributin. Ini yang ngomong siapa ini? Menurut teman-teman yang ngomong siapa ini? Kalau menurut saya mungkin kan Al-Quran kan diberikan oleh Allah kata lewat Jibril. Jadi saja Jibril yang berbicara gitu. Kalau saya tadi juga mungkin Jibril yang berbicara tentang Allah ya. Ini juga bisa tentang Muhammad. Kalau menurut saya sih, kalau Jibril yang berbicara pasti kan ada kata kul atau katakanlah. Tetapi kita ketika merujuk kata kul itu kan ada banyak sekali tuh kata kul katakanlah Muhammad. Itu ternyata ketika kita cocok nama manuskrip Quran, di manuskrip ada aja loh kata-kata kul itu. Nah anehnya ini manuskrip Quran tertua loh ya. Nah ini sekarang saya tanya, ini surat Al-Anbiya ayat 4 ini kalian bisa lihat kan, berkatalah Muhammad. Tapi ini bulat terus. Enggak, ini yang ngomong bukan Muhammad tapi Allah. Jadi Allah mengulangi perkataan Muhammad disampaikan kembali kepada Muhammad. Menurut kalian gimana nih coba nalarnya mereka itu loh? Makanya Bu Sofi itu Saudi Arabia sebelah. Nih lihat nih. Kalian bisa lihat layar saya kan? Kelihatan. Al-Anbiya berkatalah Muhammad. Lagi ini kok firman Allah. Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bahkan mereka berkata pula, Al-Quran adalah mimpi-mimpi yang kalut. Jadi mereka tahu ini dari mimpi ya. Malah diadakannya bahkan dia sendiri seorang penyair. Nah benar ya. Jadi Al-Quran ini suatu syair teman-teman. Makanya Muhammad itu duduk sebagai syairi Majnun. Ya, makanya mereka meminta mukjizat. Repot. Oke, kita mau tutup. Ada lagi? Boleh saya, biar kita kembali normal semua sebelum kita tutup. Ya. Ya, saya share screen kalau bisa. Mau udahan ya Pak? Udah mau udahan ya? Ya udah berapa jam Pak? Nyambung lagi besok. Emang mau berapa jam? Ya udah kita Oke, ini ya. Ini penting. Kita berulang-ulang, ini berapa kali saya sampaikan sudah pernah, tapi kita sampaikan berulang-ulang. Apalagi berkaitan dengan hari kenaikan Yesus ya kemarin ya. Oke, ini nubuat dan penggenapan Mesias yang tidak terbantahkan. Saya sudah berkali-kali ya. Ini dari garis keturunan Mesias. Bahwa harus dari Daud. Sesuai dengan yang dinubuatkan di Yesaya 11 dan di Yeremia. Kemudian, ini saya sudah pernah kasih juga keturunan Yesus yang dicatat di Matius dan Lukas. Bahkan sampai ke Adam ya. Ini detailnya. Saya lewatin aja cepat. Detailnya. Kemudian dari tempat kelahiran sesuai yang dinubuatkan di Mika. Itu lahir di Bethlehem Efrata. Di menara kawanan domba. Migdal Eder. Ya. Dan dipenuhi oleh kelahiran Yesus di Bethlehem. Di Migdal Eder. Tercatat di Matius dan Lukas. Kemudian selanjutnya. Bisa skip. Waktu kedatangannya ini cukup penting. Di Daniel 9 itu yang saya pakai warna merah, itu ada 70 kali 7 masa, dan sesudah ke 62 kali 7 masa itu disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Ini dari perhitungan masa ini, ya,
Ini paling bawah, prophetic time, satu masa sama dengan 1 tahun, itu adalah nubuat tentang kedatangan Mesias dalam perjanjian lama. Yang paling signifikan dan mendetil dan terpenuhi. Nah, ini hitungannya. Bisa untuk diagram ini bisa dilihat di websitenya Bu Rita Wahyu ya, Sarapan Padi. Perhitungan nubuat Daniel 9 itu. Nih. Tapi yang saya mau bawakan yang baru di sini adalah nubuat Mesias bukan cuma kejadian. Kata per kata di Mazmur 22 itu digenapi. Di Mazmur 22. Kita lihat ya. Mulai dari ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dipenuhi di Matius 27 ayat 46. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bisa juga dilihat di Markus 15. Kemudian, ini Mazmur 22 ini. Ayat 7. Dan ayat 8. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Lihat yang di Matius. Ayat 27 ayat 39. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Dicatat juga di Markus dan Lukas. Demikian juga di Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Sekarang kita lompat ke ayat 9. Ia menyerah kepada Yehovahe. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Matius juga di 27 ayat 43. Digenapi. Kata per kata. Kejadian per kejadian sangat detail. Dia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Nah, selanjutnya, Mazmur masih di Mazmur 22 ayat 16. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus. Lihat, Yohanes di Matius 27, 48 juga, dan di Markus. Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Jadi bukan cuma kejadian, sekali lagi. Bahkan kata-kata pun tergenapi. Kemudian di Mazmur lagi, 22, masih di Mazmur 22 ayat 17. Gerombolan penjahat maupun aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Yohanes dan Kolose, tangan dan kaki Mesias ditusuk. Yesaya lah. Ya, saya gabungkan antara Yesaya sama Mazmur. Yesaya 53, ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Di Lukas dan Yohanes, mereka menyalibkan Yesus dan juga kedua orang penjahat itu. Tergenapi. Sekalian ke Mazmur lagi, kali ke Mazmur 22. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menontonkan dan memendangi aku. Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah. Karena anak domba Paskah itu tidak boleh dipatahkan tulangnya. Jadi tidak satu pun dari tulang Mesias yang dipatahkan. Ini harus sesuai dengan Keluaran 12 ayat 46 dan Bilangan 9 ayat 12. Anak domba Paskah harus yang tak bercela. Lihat, kita baca di Yohanes ayat 33. Mereka tidak mematahkan kakinya. Di ayat 36, sebab hal-hal itu telah terjadi supaya kitab suci dapat digenapi. Tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan. Balik lagi ke Mazmur 22 ayat 18. Mereka memandangi aku. Lihat di Lukas. Berkerumun di situ untuk tontonan itu. Melihat apa yang terjadi. Lanjut, Mazmur 22 lagi. Ini Mazmur yang sangat benar detil mengenai nubuat Mesias yang menderita. Dan yang akan naik ke surga untuk menjadi raja. Mereka membagi-bagikan pakaianku. Lihat Matius 27, bagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Tercatat juga di Markus, Lukas, Yohanes. Masih juga di Mazmur 22. Mereka akan memberikan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab ia telah melakukannya. Apa kata Yesus di Yohanes? Sudah selesai. Dan tergenapi yang di Mazmur. Di Mazmur 31:16, 31 ayat 6. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan dan yang setia. Lihat di Lukas 23. Ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, terakhir, Mazmur 22 ayat 28. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ini adalah nubuat tentang kebangkitan. Yesus mengalahkan maut, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah untuk memerintah seluruh penguasa kerajaan. Di Filipi kita bisa baca, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Amin. Salam waras. Oke, simpulkan aja, Pak. Sudah, Pak? Oh, sudah ya? Artinya, ya. Silakan, Pak, silakan. Ya, kita udah bisa lihat tadi ya. Apa yang mau kejadian disimpulkan? maupun kata per kata tergenapi. Jadi, tidak seperti yang ceritanya kacau gitu. Bertentangan dengan sejarah, tidak ada nubuat, tidak digenapi nubuat. Ini sudah habis nih. Oke, jadi semua sudah jelas ya. Ada punya fakta sejarah dan ada juga memang sudah tertulis. Jadi udah jelas ya, berbeda dengan yang lain. Nggak tahu penjelasannya dari mana datangnya.
sumber-sumbernya diperkuat oleh apa, kayaknya nggak ada semua itu. Silakan Jason, mau ditekan silakan. Sebelumnya terima kasih Pak siapa tadi, lupa lagi. Singa Yehuda, Bang. Oke, terima kasih Pak. Shalom. Shalom itu. Oh iya, ingat saya. Selamat pagi Bu. Ingat. Waktu Amerika Bu. Ya, sorry ya, jarang masuk nih, soalnya masih dalam perjalanan. Oh iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Iya Tuhan. Ada yang mau tutup nih? Oke. Closing Kita statement. Closing statement aja. Bu Sofi mau closing statement, silakan. Atau Bu Sofi. Kalau enggak ya Pak Petro mungkin. Ya udah, kita doa aja dah. Tutup. Oke, doa aja. Oke, semua kita akhiri dengan doa. Ya, saudara, semua aminkan. Ya, kita saling dukung pada sore hari ini. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa, ampunilah kami semua seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Bapa, jangan membawa kami semua ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan dari yang jahat. Bapa, lepaskan kami daripada kuasa-kuasa kegelapan yang dikirimkan kepada kami sebagai prajurit-prajurit-Mu. Bapa, lingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan penuhi kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami mengucap syukur bahwa darah-Mu telah menyucikan kami, membenarkan kami, dan oleh karena kemenangan salib, kuasa kegelapan itu tidak bisa melukai kami dan mencelakai kami. Pada saat ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan juga rekan-rekan kami yang berdiskusi tadi dan juga para penonton. Kiranya Bapa Roh Kudus-Mu mengutuk hati mereka semakin kuat, dan biarlah Engkau keluarkan dan juga hancurkan segala tipu muslihat dan juga segala yang membuat mereka tidak tersadar karena terhipnotis oleh yang namanya roh-roh yang bukan berasal dari padamu. Kami katakan saat ini juga semuanya itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan Bapa, semuanya itu terjadi karena Engkau sendiri yang bekerja untuk kami dan juga untuk mereka. Kami hanya sejauh doa, Engkau yang bekerja semuanya itu. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau melakukan semuanya itu. Sebab itu Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari semua yang percaya berkata, Amin. Amin. Terima kasih semua moderator yang memberikan kesempatan. Oke, thank you Pak. Shalom. Udah bersama kami ya. Oke, acara bebas sekarang ini sudah saya buka. Yang mau ngomong silakan ngomong. Silakan Bu, silakan. Usama Dakdo, seorang apologet Kristen yang fasih berbahasa tentang memberikan tentangan debat pada ulama-ulama Indonesia dengan berkaitan dengan kekristenan, Alkitab dan Islam dan Quran. I am willing to debate any Muslim scholar about the whole of the story. But the story. Joseph, the story that was the story of the Quran. I can talk about David. I can talk about Alexander the Great. I am willing to do the best of the Quran. Apakah Anda salah satu dari foto-foto ini? Apakah bukan salah satu dari yang ada di foto-foto ini? Dipersilakan menjawab tantangan dari Brother Usama Dakdo. Brother Usama Dakdo sangat berharap dan berpikiran argumen dengan Anda. Kami akan akhiri dengan sebuah pantun. Segera hubungi nomor yang tertera lebih membicarakan lebih detail tentang waktu, format dan hal lainnya. Catat nomornya 1-3-4-3-824-424-54448. Tiada kesan tanpa kehadiranmu. Ya, tapi bukan topik kita kali ini. Ya, kita tutup dulu ya. Billy, cukup ya. Lagi iklan Bu, udah ditutup. Apa? Lagi iklan Usama Dakdo. Udah ditutup belum ini? Belum, lagi iklan dulu, nanti menit lagi mungkin. Ya, kita tutup. Gitu, itu yang jelas.
Dan yang kedua, mengenai at-tahrim, Pak. 1 ayat 1 tadi yang saya bagi asbabun nuzul. Nah, itu menurunkan apa ya, coba boleh berisik nih. Jadi masalah menggauli Apa tadi? budak, Tahrim 1 ayat 1 asbabul nuzulnya, Pak. Tahrim ya 1, sebentar. Dibuka dulu. At-Tahrim itu surah ke... Linknya sih saya udah kasih, Pak, di live chat, di private chat. Oke. Itu yang mengenai di artikel aja ya. Cuman ntar kalau mau ininya kan bisa dibaca. Oke, di-share dulu ya, supaya ini share linknya ya, supaya terlihat. Oke, silakan. Ini. Yang ini. Iya, Pak. Kebawain lagi, Pak. Ya. Ide mengenai... Ya, silakan. Kelihatan nggak? Kurang, Pak. Kurang bawah. Kurang ke bawah. Sini maksudnya. Kurang naik atau kurang turun? Kurang naik. Kurang naik. Terus sampai mana? Sini? Nah, itu tuh yang mana? Di bawah pusat, Pak. Yang di bawah pusat. kurang naik. Bentar. Saya bacain aja deh, susah nyari. Kalau terlalu ke bawah saya malu, ntar kelihatan. Ini Imam As-Nasai itu, Pak, yang dia awalnya. Sebentar. Imam Iman An-Nasa. An-Nasai. Turunin dikit, ya, Bang. Jangan malu. Jangan Bu. Tulisannya, Pak. Kecilan. Gedein deh. Gedein. Yang mana nih? Yang Iman An-Nasai, Pak. Oke. Ada depannya judulnya perikopnya Iman An-Nasai. Sebentar, cari dulu aja. Ini mana nih? Coba kita dari atas deh. Nah, yang mana nih? Ini mana? Terus Pak. Ini. Tuh Iman An-Nasai itu ada apa berkata, Pak? Yang mana? Ini. Oh, ini. Iya. Ini. Oke. Iya. Ya, dibaca silakan. Iman. Nah itu, hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan? Itu kan si Aisyah sama itunya lagi pada ngomong tuh, memiliki seorang budak yang digaulinya. Maka tiada henti-hentinya Aisyah dan Hafsah berusaha. Jadi salah ini. Diedit ini. Harusnya Aisyah dan Hafsah itu membicarakan sampai akhirnya Nabi mengawininya. Gitu. Nah, jadi seperti itu sebenarnya. Jadi di sini yang artikel ini pada diedit sebenarnya. Ini artikel. Jadi mesti baca di ininya. Gitu. Di apanya? Di bukunya lah ya, di hadis aslinya sih saya nggak pernah nyariin kayak begitu. Jadi situ aja yang kita lihat sih. Kalau mengenai iya. Oke. Next.